Halo semuanya, kali ini saya tidak akan membahas tentang mobil listrik, tetapi saya akan membahas mengenai bisnis franchise, di mana saya akan spesifik ke satu merek, yaitu Mitsui, yang kita tahu banyak menjamur ya, menjamur di seluruh Indonesia, hingga informasinya mencapai 700-an cabang, mungkin lebih, saya kurang tahu tepatnya, tetapi dia sudah mencapai ratusan, di mana dia sudah masuk di Indonesia sejak tahun 2017 kalau nggak salah di Bandung, atau 2016. Saya nggak akan bahas sejarahnya, tetapi saya akan bahas sebagai salah satu calon franchisee. Ya, Mitsui mempunyai produk, yaitu es krim Danti, yang dimana kalau saya lihat tidak ada satupun yang spesifik jualan es krim Danti. Kebanyakan rata-rata akan kalau es krim biasanya ikut embedded dengan makanan yang lain. Misalkan kalau di McD berarti dia ada ayam, ada jualan es krim. Dan itu kebanyakan seperti itu. Nah, mungkin ada Thai tea gitu, dia jualan khusus tea, tapi dia tidak sebesar Mitsui ini. Jadi, kita bisa lihat dia sangat spesifik dan bisa mendunia, bahkan informasinya mengalahkan jumlah cabang. Bisa hampir mengalahkan jumlah cabangnya McD di seluruh dunia. Cukup unik, karena kita tahu kalau es krim ini kan juga, tea itu kan bukan makanan ya, tetapi minuman yang dimana itu hanya opsional, biasanya tambahan, nggak semua orang membeli, bahkan kalau kita musim dingin, mungkin bagi sebagian orang juga atau musim penghujan ya, malas untuk makan es krim. Tetapi Mitsui ini nyatanya bisa berhasil di negara-negara yang mempunyai 4 musim juga. Kita tahu Mitsui ini dijual dengan harga cukup murah, dari 8.000 hingga 25.000 yang termahal dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Nah, ini adalah salah satu kunci di mana dia bisa menjadi sangat murah, yaitu dia mempunyai supply chain atau produksi dari hulu sampai hilir, sehingga dia bisa juga mengorder lebih banyak dengan kuantiti yang lebih besar sehingga mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, itulah salah satu kuncinya, sehingga untuk pesaing akan masuk tentu juga sulit untuk bersaing dengan harganya. Tetapi ini juga menjadi pedang bermata dua bagi saya kalau dengan harga murah, maka untuk meningkatkan penjualan tentunya salah satunya adalah menaikkan harga. Nah, saat menaikkan harga ini menjadi sangat sensitif terhadap para pelanggannya. Kemudian promosi di medsos tentunya tidak perlu lagi dilakukan karena banyak sekali YouTuber-YouTuber juga sudah mulai melakukan review, ada mukbang, ada sebagainya membahas berbagai macam dari segala sisi tentang Mitsui ini. Sehingga secara tidak langsung juga promosi di medsos sudah berjalan sehingga biaya promosi dari Mitsui sendiri mungkin bisa lebih kecil daripada yang seharusnya bisa dilakukan. Yang selalu digembar-gemborkan adalah tidak ada bagi hasil di Mitsui ini, sehingga kalian beli bahan baku dan kalian tinggal jualan, semua keuntungannya di si pemiliknya, ownernya lah yang akan mendapatkan keuntungan tersebut. Tentu sebenarnya ini juga terkait dengan bagi hasil itu kan sebenarnya juga hal yang lucu juga ya, sudah beli bahan baku pasti ada bagi hasil. Tentu ada pilihan ya, sudah membeli bahan baku tidak bagi hasil dong, atau salah satunya boleh beli bahan baku di luar tapi ada bagi hasilnya. Kalau ada dua-duanya itu lucu, dan itu pernah terjadi di beberapa franchise yang lain. Oke, salah satu yang saya temukan faktanya dengan Misue ini, lokasi antara satu lokasi dengan lokasi yang lain adalah berdekatan. Ternyata faktanya adalah bahwa tidak ada batasan dengan dari Mixway tentang batasan berapa jarak minimum yang harus diperbolehkan untuk membangun satu outlet lagi. Jadi ada kemungkinan bersebelahan pun mungkin boleh dengan dengan ini yang berbeda ya, dan brandnya Mixway sendiri tidak boleh digabungkan dengan misalkan satu gedung itu bisa beberapa brand yang lain. Nah, satu gedung itu hanya untuk Mixway saja. Itu yang saya temukan di fakta di lapangan. Sehingga ini juga menjadi faktor yang harus kalian pertimbangkan dalam membuka franchise ini, apakah ini masuk akal atau tidak, karena akan berhubungan dengan omset kalian. Semakin berdekatan, maka akan berpengaruh terhadap penjualan Anda. Walaupun Anda rame mungkin ya, karena dianggap sesuai mungkin tidak
bisa meng-handle dan butuh tempat yang lebih luas seperti di Starbucks itu, kadang-kadang di satu mall bisa 3 atau 2 outlet. Nah, mungkin saja ini menjadi pertimbangan Mitsui untuk melakukan ekspansi lebih di satu lokasi tersebut. Operasional seluruhnya oleh franchisee, jadi setahu saya mungkin dari cari pegawai, outletnya, perbaikan bagaimana, sampai dengan alat POS dan sebagainya, itu menjadi kewajiban dari franchisee untuk bisa menghadirkan Mixway tetap buka selama masa kontraknya. Dan ini pengalaman saya ya sebagai franchisee dulu itu sangat berat sekali, karena apa? Akhirnya saya tidak bisa bekerja, kalau saya masih bekerja ya di luar, terus habis itu saya harus ngurus franchise ini, pasti kedua-duanya akan keteter, harus fokus ke salah satunya. Artinya kalian apa? Kalian ya bekerja untuk Mixway tanpa digaji, digaji dari hasil keuntungan kalau ada. Itu sudut pandang saya. Isu halal yang akhir-akhir ini, digembar-gemborkan, ya kalau saya sih sudut pandangnya gini aja lah, mereka kan tidak ada hubungannya dengan bahan baku babi dan sudah menyatakan atau berkaitan dengan produk-produk non halal gitu, yang dari si Mitsui-nya sudah menyatakan, ya itu menurut saya ya halal-halal saja ya, karena kalau semuanya disertifikasi halal, biayanya cukup besar dan ini cukup sulit sebenarnya menurut saya, isu halal ini. Karena apa, kalau setahu saya sertifikasi halal itu harus dari hulu sampai hilir, kalau hilirnya itu dipegang oleh masing-masing franchisee, itu akan sulit mendapatkan sertifikat halal. Tapi nggak tahu ya, itu cuman berdasarkan asumsi saya ya, berdasarkan pengalaman, mungkin aturannya sudah berubah yang terutama aturan halal ini juga banyak berubah kan dengan presiden yang baru ini. Jadi dia juga jualan es krim dari tahun berapa ya, 97 kalau salah ya. Nah, es krim ini hanya es krim saja, tambahannya ada di tea. Dari tahun 97 sampai 2022 ini cukup 2023 ya, cukup panjang ya sejarahnya. Hebat hanya dengan menjual es krim dia bisa hampir mengalahkan seluruh outlet, jumlah outletnya McD. Harganya tadi murah saya bilang, karena dia supply chain-nya dari hulu sampai hilir, sehingga bisa bermata pedang dua tadi itu, terkait dengan harga, yang untuk dinaikkan akan menjadi problem tersendiri bagi para pelanggannya. Makanan ini tergantung dengan cuaca dan musim, ya mungkin orang kalau sudah terbiasa dengan ada es krim, makan di musim dingin pun nggak ada masalah ya kalau saya sih. Bahkan pada saat saya pergi ke luar negeri di musim dingin, malah makan es krim itu lebih nikmat daripada, kita minum hot tea atau hot coffee. Karena apa, baru sebentar aja sudah nggak jadi hot coffee, jadi kopi dingin biasa juga karena kondisi di luarnya dingin. Ya tadi hampir 700 cabang di seluruh Indonesia. Kemudian saya akan bahas biaya investasi awal dan estimasi omsetnya, yang sudah di-announce dari Mitsui-nya sendiri. Saya menemukan di beberapa artikel, depositnya 40 juta, minimum maksimum sekitar segitu, dan manajemen per tahunnya antara 18 sampai 24 juta. Kalau nggak salah ini informasinya tergantung dari kotanya, kalau di ibu kota provinsi katanya lebih mahal, kalau di daerah lebih murah, hanya 18 juta. Nah, kita harus membeli peralatan dan mesin dari Mitsui juga, dan mungkin kalau rusak juga harus dari Mitsui karena dia mungkin punya standar sendiri untuk alat tersebut, dengan biaya 170 juta. Jadi kalau ada kerusakan baru kalian, perlu melakukan perbaikan lagi. Bahan baku awal yang kalian dapatkan harus minimal di 100 juta, ini biasanya katanya bisa untuk 2 minggu stok, gitu. Jadi kalian harus membeli lagi secara berkala ya, bahan baku ini. Kemudian untuk renovasinya antara 200 sampai 350 juta, dan mereka juga menyediakan kontraktornya dengan standar MISUE yang sudah, ada tentunya, yang sudah distandarisasi oleh MISUE, bentuknya harus bagaimana dan sebagainya, logonya, dan ya seperti yang kalian lihat di MISUE-MISUE yang lain gitu. Terus sewa tempat, kalian bisa menyewa tempat atau bisa juga milik sendiri, antara 75 sampai 150 juta. Kalau milik sendiri tentu biayanya akan jadi lebih murah ya, tanpa ada biaya sewa tempat. Total antara 600 sampai 800 juta untuk kalian bisa, membuat satu outlet Mitsui. Kemudian informasi yang saya dapat, perkiraan omset per bulan ada di 300 juta per bulan atau 10 juta per hari, rata-rata ya, dengan BEP.
12 sampai 18 bulan. Artinya dalam waktu 1 tahun kalian bisa BP. Ini cukup menggiurkan sekali ya kalau saya bilang. Nah, dari data-data tersebut saya bisa kategorikan, misalkan dari bahan baku, misalkan dari 300 juta ini dalam 1 tahun tentu bisa mendapatkan omset rata-rata sekitar 3,6 miliar ya. Kemudian kita bisa breakdown, misalkan keuntungan 10%, bahan bakunya tadi juga sudah diinfo di beberapa artikel itu di angka 40%. Kalau saya biaya pegawai anggap saja di 10%, bisa saja kalian tekan mungkin di 5 sampai 5%-an lah mungkin. Tapi itu agak sulit ya, tapi ya anggap aja di 10%. Dan biaya operasional misalkan dari listrik, air, kebersihan lingkungan, mungkin juga hal-hal yang lain yang bisa kita lihat di tiap bulannya di setiap tahunnya di 20%, dan pengembalian modalnya dianggap di 20%, sehingga 100% dari nilai tersebut di 3,6 miliar sesuai dengan omset per bulan. Estimasinya seperti ini. Kalau kalian meleset dari omset tersebut, ya tentu meleset dari segala hal, sehingga bisa menyebabkan kerugian gitu. Atau melakukan efisiensi di yang kalian butuhkan. Nah, segi operasionalnya, karena tadi saya melihat ada omset sekitar 3,6 miliar, artinya targetnya kalau kita operasional dalam 1 tahun hanya 90 hari, 90% dari 365 hari, maka target omsetnya per hari ada di angka hampir 11 juta per hari. Jadi nggak bisa ya 300 juta, mungkin kita perlu tutup artinya tuh gini, operasional 90% itu ada kemungkinan kita tutup di hari-hari tertentu yang mungkin diizinkan juga oleh MIXWE. Tapi biasanya banyak kan tuntutan untuk tetap buka itu tinggi, terutama pas hari lebaran itu sangat sulit. Kesulitan terbesar adalah pada saat hari raya lebaran, gitu. Karena apa? Pegawai ada yang minta cuti, kita juga mungkin perlu libur dan sebagainya. Itu yang menjadi concern-nya. Dan kita juga harus memberikan insentif kalau ternyata kita tetap buka seperti di McD itu. Biasanya juga nilainya juga cukup besar, bisa sampai 2 kali lipat dari gaji mereka pada saat hari biasa. Kemudian target rata-rata per jam, jadi kalau kalian bisa lihat bahwa harganya antara 8.000 sampai 25.000, target kuantitinya sekitar 438 sampai 1.370 PCS kan. Dengan jam operasional misalkan kalian buka dari jam 10 siang sampai 10 malam, artinya jam operasional 12 jam, dan rata-rata penjualannya terus di 37 sampai 114 PCS per jamnya. Nah, ini yang menjadi kunci. Kalian bisa, kalau kalian ingin cek, misalkan kalian menemukan dapat satu misway yang cukup ramai gitu, yang kalian mungkin menjadikan benchmark untuk sebelum melakukan franchise. Nah, dari situ kita bisa lihat, kita bisa hitung misalnya dalam per jam ada berapa berapa PCS yang bisa terjual dari es krim itu. Kalau nilainya bisa di bawah ini, di bawah dari nilai 37 atau mungkin di tengah-tengahnya lah kita ambil 80, ada kemungkinan omset tidak akan tercapai, karena ini berdasarkan omset gitu, dari harga jual rata-rata. Kalau kalian bisa mendapatkan nilai di atas 114 kalian catat, atau bisa juga kalian ngobrol dengan manajernya di satu outlet tersebut, minta data penjualan kalau diperbolehkan, misalkan, berapa rata-rata hariannya, berapa PCS-nya saja. Nah, itu lebih baik lagi. Nah, kalau saya bisa survei seperti itu, duduk agak lama selama 1 jam, memperhatikan berapa yang terjual kalian catat. Nah, kalau tadi benchmark-nya tadi cukup simpel kan, kalau tidak tercapai berarti ya bisa saja ini tidak worth it ya, tidak worth, di 300 juta per bulan omsetnya. Mengingat ini bukan makanan utama seperti ayam, bahwa ini kita jualan es. Kemudian harga online ini perlu kita analisa kenapa, karena kita dari informasi yang saya dapat bahwa harga online-nya hanya boleh dinaikkan Rp2.000. Nah, ini benar atau tidak? Kalau ini benar, kalau ini bisa ditanyakan lah ke pihak manajemennya, kalau ini benar berarti, harus dipertimbangkan untuk kalian analisa juga. Karena apa? Ini akan berpengaruh terhadap pengembalian modal kalian, jadi jualan kalian harus lebih banyak lagi. Misalkan harga termahal aja 25.000 yang dibeli satu orang gitu, misalkan suatu produk dia beli 25.000, kemudian harga online-nya hanya boleh dinaikkan Rp2.000 sehingga 27.000 dengan share online-nya ada di 20%.
Nah, potongannya tentu dari 20% itu biasanya sih dibagi 1,1 dikalikan 20% sehingga didapatkan Rp4.909. Nah, yang didapat tuh hanya Rp22.091, bukan 25.000-nya, gitu. Nah, sehingga bahan baku tadi yang 40% dianggap 10.000 dengan operasionalnya 20%, 5.000 dan pegawai-pegawai 2.500, keuntungan dan pengembalian modalnya hanya 4.591. Seharusnya nilainya adalah di 30%, tetapi ini hanya kita dapatkan 18%. Artinya ada potongan tanpa ada promo, kita sudah harus memberikan 12% dari keadaan tersebut, apa namanya, dari harga tersebut, sudah memberikan potongan atau diskon yang tidak didiskonkan dari produk tersebut. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan kalian. Kalau Rp8.000 saya rasa nggak perlu kita khawatir bahwa keuntungannya pasti akan tercapai ya, karena nambahnya Rp2.000. Tapi kalau harga Rp25.000 hanya mendapatkan Rp2.000 harga naiknya tentu menjadi masalah tersendiri gitu terhadap pengembalian modal. Ya ini harus kalian pertimbangkan. Ini hal-hal yang kalian harus perhatikan bahwa pegawai, kalau kalian hanya memiliki satu outlet, misalkan satu outlet yang membutuhkan 10 orang, nah tentunya masih, eee, kalau satu outlet saja masih memungkinkan kalian untuk melakukan operasional dengan 10 orang itu masih memungkinkan. Tetapi dengan hanya satu satu outlet saja itu kadang-kadang akan berpengaruh kalau kita kehilangan pegawai misalkan rame-rame, tinggal separuhnya saja, tinggal 5 orang. Nah, itu akan berpengaruh terhadap operasional kalian. Karena jujur pegawai ini menjadi faktor yang, sangat sangat jadi faktor utama setelah konsumen tentunya. Faktor utama yang selama pengalaman saya membuka franchise ini menjadi momok tersendiri, karena setiap bulan saya bisa melakukan rekrutmen terkait hal tersebut, para pegawai, karena banyak yang keluar masuk. Nah ini juga, eee, berpengaruh ya, kalau outlet-nya cuma satu biasanya rekrutmen juga tiap bulan, tapi karena outlet-nya banyak jadi sering rekrutmen gitu juga. Nah, ini juga harus ditanyakan dari mana, misalkan operasional berpengaruh, apakah pihak Misuenya bisa memberikan pegawai sementara mungkin, atau bagaimana yang harus kalian bicarakan. Ya ini harus menjadi concern utama dalam kalian membuka outlet Misue, misalkan outlet franchise ini, namanya pegawai dari mana, dan bagaimana bila kesulitan mendapatkan pegawai, apakah Misue mendapatkan support juga dari Misue, itu juga perlu ditanyakan. Karena jujur, walaupun gaji besar, belum tentu pegawai juga awet. Jadi terkadang tuh tergantung juga dari kondisi, misalkan kalau terlalu rame, pegawai terlalu sedikit juga itu berpengaruh terhadap, eee, ini, apa ya namanya ya, kebahagiaan pegawai lah ibaratnya. Jadi mereka akan bekerja sangat keras, lelah dan capek dan besoknya bisa saja sakit, gitu. Terus bagaimana pelatihannya serta biayanya juga harus kalian perhatikan, tetapi ini biasanya kalau kalian sebagai owner biasanya bisa memberikan pelatihan untuk hal tersebut. Karena banyaknya item, ada kalau nggak salah itu sampai berapa puluh item ya untuk ini ya, untuk satu Mixway ini ya. Nah, ini harus hati-hati juga, mungkin juga sisi manajemennya bagaimana, itu menurut saya sih bisalah itu karena punya SOP yang bagus, sudah ini ya, sudah mendunia ya Mixway ini, biasanya SOP-nya sudah bagus. Tapi kalau franchise-franchise kecil yang baru berkembang itu biasanya bermasalah dengan itu. Nah, outletnya, jarak antar outlet ini juga harus dipertanyakan, apa kebijakannya, karena kalau berdekatan akan berpengaruh terhadap omset kalian, harusnya dibicarakan juga sebelum ada penandatangan kontrak untuk bisa lebih, kita yakin dalam membuka bisnis Misway ini agar sustain, gitu. Nah, ini harus tertuang juga bagaimana kalian yang menjadi sepakatan itu ke dalam, eee, perjanjian kalian. Kalau tidak, ya bisa saja diingkari dari salah satu pihak, gitu. Nah, kalau misalkan tahun kedua kita tidak mau lanjut, nah bagaimana harus dipertanyakan, peralatan yang kalian sudah investasikan apakah bisa dibagaimanakan kan, karena mau tidak mau kan bisa saja peralatan ini tidak kita gunakan padahal masih bisa kita pakai. Apakah kita membuat brand baru, terus ini juga berpengaruh terhadap Mixway-nya tidak mengizinkan kita membuka brand yang lain atau bagaimana itu harus kalian bicarakan. Nah, biaya sewa ini juga sangat berpengaruh ya, biaya sewa dengan pemilik tempat untuk tahun selanjutnya. Jadi kalau tahu rame, biasanya si pemilik itu akan menaikkan harga dengan
seenaknya, bisa mencapai yang pernah saya alami bisa mencapai 2 kali lipat, itu sering terjadi, gitu. Nah, ini harus kalian perjanjikan dengan cukup jelas dari awal mengenai kenaikan harga, karena banyak sekali juga yang nggak mau dibahas tentang hal itu, gitu. Itu harus kalian fikskan, kecuali kalau kalian milik sendiri, itu nggak ada masalah, nggak akan pernah ada. Makanya, franchisee yang bagus itu kalau menurut saya adalah salah satunya adalah pemilik tempat tersebut. Karena apa, sustain-nya itu lebih lama dan biaya operasional jadi lebih kecil. Kalau ada apa-apa, misalkan ada perbaikan terhadap suatu tempat tersebut tuh juga menjadi, eee, kenikmatan tersendirilah, karena kita memperbaiki tempat itu kan belum tentu biayanya kecil. Misalkan saluran mampet, kemudian kontrak tinggal 2 bulan, tapi kontraknya akan dinaikkan, nggak tahu belum tahu berapa. Nah, ini juga akan jadi bermasalah terhadap operasional kalian. Oke, banyak juga yang bilang bahwa mixed atau usaha sendiri mana lebih baik. Oke, saya coba jabarkan ya, sedikit ya, mengenai hal tersebut. Jadi, saya membuat 4 skenario, franchise dengan ruko sewa, franchise dengan ruko milik, usaha sendiri ruko sewa, usaha sendiri atau ruko milik. Nah, yang kalian dapatkan mesti depositnya pasti tidak ada, dengan manajemen per tahunnya juga tidak ada, sehingga kalian bisa cut off di situ, dan mesin dan peralatan, nah tentunya kalian tetap harus beli, dan bisa saja Mitsui lebih murah harganya karena dia harga bulk, jadi dia bisa punya produksi banyak atau membiak ketiganya dengan biaya yang lebih murah daripada kalian beli di luar. Karena kalian hanya beli satuan, gitu, mesti kan berbeda. Kemudian renovasi, mungkin saja kalau kalian punya kontraktor sendiri gitu misalkan, sehingga biaya operasionalnya, biaya renovasinya bisa lebih murah, misalkan di 150 juta. Itu kalian bisa tekan, dan sewa tempat tidak ada karena kalian punya sendiri atau ini perlu sewa tempat, sehingga biaya yang saya tidak masukkan ya biaya operasional yang 100 juta tadi, yang biaya untuk bahan baku awal di 100 juta itu, karena itu kan mau tidak mau harus kita beli ya, tapi kan terjual. Itu sebagai biaya operasional yang nanti akan duitnya berputar. Kalau ini kan harus kalian, eee, bayarkan di depan, gitu. Nah, biaya renovasi tadi dan akhirnya yang harus kalian keluarkan di 503 juta kalau kalian milik sendiri, sewa tempat, kalau ruko milik sendiri ada 378 juta, dan usaha sendiri kalian harus mengeluarkan angka di 445 juta. Artinya apa? Tidak jauh beda, tapi apa yang kalian dapatkan dari Misue, yaitu salah satunya adalah mengenai biaya promosi, yang di mana kita nggak perlu promosi. Sudah ada banyak yang akan mempromosikan outlet kalian. Memang ini brand milik orang lain, kalau brand sendiri kalian bisa build up sendiri sehingga mungkin suatu ketika bisa menjadi seperti Mitsui yang butuh waktu puluhan tahun mungkin, gitu. Sedangkan kalian bisnis kan inginnya juga tentunya ingin balik modal cepat dan sebagainya. Tentu belum tentu balik modal cepat kalau kalian sewa, dan belum tentu omset yang bisa kalian dapatkan bisa sebesar. Jadi kalau saya ditanya, mana yang harus dipilih, Mitsui atau usaha sendiri? Tentunya kalau ingin instan, ya Mitsui. Kalau ingin kalian membuat brand sendiri yang mungkin membutuhkan puluhan tahun seperti Mitsui, ya kalian buka usaha sendiri. Tentunya jangan sewa ruko, karena sewa ruko ini akan berpengaruh terhadap kalian, apa ya, dikenal orang. Nah, contohnya ginilah, ada beberapa rumah makan yang dia bisa stay di situ, sehingga lama-lama orang ramai karena dia suka, sehingga banyak penggemarnya, direkomendasikan oleh banyak orang. Setelah berjalannya sekian lama, dia menjadi suatu kayak legenda lah. Ada beberapa makanan yang kita pasti tahu lah. Di situ loh, makanan yang kita rasakan sejak kecil gitu. Itu yang, kenapa makanya saya tidak sewa. Kalau sewa kalian bisa pindah-pindah tempat, tentu memperkenalkan ke orang lagi kesulitan gitu, yang sudah saya jelaskan tadi ya tentunya di depan. Ya itulah kurang lebih apa yang sudah bisa, saya share lah berdasarkan pengalaman saya yang harus kalian analisa. Mungkin ada beberapa yang bisa kalian tambahkan terhadap hal tersebut, sesuai dengan kebutuhan kalian, tapi minimal data-data tadi atau saran-saran saya bisa kalian jadikan pertimbangan untuk hal tersebut. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.